Yo, welcome back teman-teman. Balik lagi ke channel gua Tormented Gaming. Kali ini gua akan membahas tentang akan bahas kembali tentang build karakter ya. Yang sebelumnya gua pada video sebelumnya gua membahas build karakter tentang untuk ke King. Ya, ini ke King. Dan sekarang gua akan bahas untuk karakter Venti yang memang dia adalah karakter pertama yang hadir pada event karakter Wish ya, yang ketika waktu itu Genshin Impact baru open buat beta, dia hadir pertama kalinya. Dia merupakan Venti ini merupakan karakter bintang 5 yang menggunakan elemen anemo atau angin ya. Untuk karakternya sendiri menurut gue dia karakter yang fleksibel karena bisa dijadiin DPS utama atau juga support. Cuman gue lebih favor dia jadi support sih teman-teman. Karena skillnya yang mendukung sih, dia lebih ke support kalau menurut gue ya. Untuk itu uh, gue akan jelasin teman-teman build yang gue gunain untuk si Venti ini. Mulai dari artifact ya teman-teman ya. Dari artifaknya ini gue pakai, tentu saja gue pakai set Viridian Venerer 4 biji, yang mungkin teman-teman udah banyak yang tahu dari mana dia dapatnya. Untuk yang belum tahu gue kasih tau, dia dapatnya dari domain ini teman-teman, di bawah Springvale sebelah kirinya namanya Valley of Remembrance. Di sini dapatnya ada 3 macam artifaknya teman-teman, salah satunya adalah ini Viridian Venerer. Dan alasan kenapa gue pakein dia 4 biji Viridian Venerer karena skill Venti itu kita tahu kan, yang ultinya yang kayak ngisep gitu, yang kayak black hole itu. Nah itu dia ngasih damage swirl terus-terusan kan teman-teman, selama berapa detik gitu kan. Nah ini pas banget sama si artifak yang di set artifak yang ini 4 biji ini ya. Dia efeknya adalah increase swirl damage 60%, sama decrease opponent elemental rest to the element infused in the swirl by 40%. Jadi emang ini pas banget untuk ningkatin damage si ultinya si Venti yang emang terus-terusan nge-damage swirl gitu. Jadi uh, tapi untuk yang build Venti yang dia jadi DPS atau DPS utama itu biasanya orang-orang yang gue lihat itu dia nggak pakai 4 ini teman-teman, dia tapi pakai dua Viridian Venerer, dua lagi itu mereka ganti dengan berseker, set berseker 2 biji, atau dengan Blue Stainet ngincer bonus critical rate-nya, atau enggak dia ngincer physical damage bonus. Seperti ini teman, kita lihat kan physical damage bonus. Nah, kenapa dia ngincer physical damage bonus? Karena kita tahu kan kalau pengguna bow atau panah ini, karakter pengguna bow atau panah, biasanya itu dia kan nyerang pakai normal attack. Nah, normal attack itu damage-nya fisik. Jadi mereka rata-rata worth it banget para pengguna panah ini emang ningkatin physical damage bonus gitu teman-teman. Untuk Venti yang DPS ya, bukan yang support. Untuk senjatanya sendiri, untuk Venti support sebenarnya lebih bagus untuk pakai senjata yang bawahnya elemental mastery kayak gini teman-teman. Mana ya? Nah, yang kayak gini teman-teman. Cuman berhubung karena gua nggak ada senjata uh, panah bintang 4 atau bintang 5 yang nambah elemental mastery, gue sementara pakai ini dulu teman-teman. Jadi kayak jadi gue tuh kayak hybrid gitu. Jadi dia bisa damage, ngedamage senjata juga, cuman artifact gue support. Teman lebih bagus kalau yang mau commit full support Ventinya, dia kasih senjata yang nambahin elemental mastery. Alasannya adalah kita lihat sini teman-teman. Kita lihat di atribut ya teman-teman, details. Kenapa gue minta elemental mastery? Karena elemental mastery itu dia akan ningkatin damage yang disebabkan oleh swirl. Lihat di sini teman-teman, swirl. Jadi semakin tinggi elemental mastery yang teman-teman punya di Venti teman-teman, dia akan ningkatin damage swirl yang akan timbul di ultinya si Venti. Jadi bener-bener worth it teman-teman. Kalau jadi support ya, karena kan kita pasti pakai Venti buat ulti doang, terus ganti lagi, ulti doang, ganti lagi. Jadi emang kepake elemental master ini sangat wajib digunain atau ditingkatin untuk Venti yang support. Untuk Venti yang DPS tentu elemental mastery nggak terlalu penting, dia lebih fokus ke attack, terus lebih fokus ke critical rate, critical damage seperti biasa, seperti DPS umumnya. Bagi teman-teman yang mungkin sama kayak gua yang belum punya senjata pas buat support, Venti support yang ada elemental mastery-nya, yang mungkin males naikin jadi senjata level bintang 3, teman-teman bisa kok bikin di sini uh, apa senjata bintang 4 yang naikin elemental mastery. Tapi gue juga lupa apa di sini ada naikin di mastery. Bentar ya. Kalau salah nggak ada sih dia.
Oh iya nggak ada. Jadi emang mau nggak mau teman-teman mesti pakai yang tadi bintang 3 atau enggak teman-teman pakai dari gacha kalau dapat teman-teman. Paling bagus sih menurut gua dan menurut rekomendasi banyak youtuber-youtuber lainnya, senjata Fenty itu stringless teman-teman. The stringless yang dapat dari gacha sebelumnya, event sebelumnya itu yang eh, dia satu set sama The Flute. Nah ya, jadi dia paling bagus pakai itu teman-teman. Yang dia tuh senjata bintang 4, status bawahnya nambah elemental mastery. Ya ada stringless. Terus efek bawahnya gue lupa apa, pokoknya itu senjata yang pas buat Fenty jadi support. Untuk eh, status lainnya, rekomendasi status lainnya adalah status lainnya setelah teman-teman naikin elemental mastery, teman-teman sebaiknya fokus naikin energi recharge teman-teman. Meskipun si Fenty ini kalau kita asken, kita naikin max level itu dia nambahin energi recharge, cuman memang ada bagusnya teman-teman kalau yang bermain Fenty support itu naikin energi recharge. Kenapa? Karena kita kan emang fokus untuk ngeluarin ultinya aja. Jadi kita build energinya, kita blast ulti, kita ganti karakter utama kita ganti karakter DPS kita. Jadi si Fenty ini uh, keluar kalau kita pakai kalau dia ada ulti aja. Jadi emang uh, setelah elemental mastery paling worth it teman-teman naikin energi recharge. Sisanya bebas, boleh attack atau yang lainnya boleh, critical rate, critical damage. Cuman dua ini harus teman-teman maksimalin elemental mastery, abis itu energi recharge. Untuk yang Fenty support ya, untuk Fenty DPS itu beda lagi, lebih ke general, lebih ke attack persen, critical rate, critical damage. Untuk cara mainnya sendiri dia nggak begitu ribet sih teman-teman, termasuk simple dan dia termasuk support yang simple ya, maksudnya yang nggak harus perhatiin uh, rotasi atau perhati, karena dia emang support yang karena dia anemo ya teman-teman, karena dia elemen anemo itu elemental reactionnya paling gampang teman, paling masuk ke karakter mana aja, jadi efeknya swirl. Jadi teman-teman paling gini teman-teman, teman-teman pakai ulti ya, terus teman-teman ganti DPS teman-teman, teman-teman gini blast, terus teman-teman build lagi ultinya. Perlu teman tahu juga ya kalau skill E-nya si Fenty ini dia nge-trigger energi. Jadi sering-sering teman-teman skill E lagi. Jadi elemental skill maksudnya. Jadi teman-teman harus sering-sering spam elemental skill ya buat dapetin energinya. Teman-teman lihat sendiri ya. Tuh ada kayak bola-bola hijau gitu kan. Bola-bola elemen angin itu masuk dan dia dapat energi recharge-nya. Jadi dua kali itu aja udah penuh teman-teman. Gue ada ulti lagi teman-teman, tembak lagi. Jadi emang si Fenty ini termasuk, kalau menurut gue termasuk karakter support yang kelas S ya, S tier atau karena ultinya ini benar-benar sangat kepake teman-teman. Meskipun di talentnya ini dia nggak terlalu bagus banget kan. Kalau misalnya kalau kita lihat dari talentnya support yang lain kayak Sucrose, itu talentnya bener-bener pure support yang emang bener-bener kepake banget. Meskipun Fenty kita lihat di sini talentnya support yang nggak terlalu efektif, misalnya kayak holding silent crit uppercut start, terus yang ini juga cuman regenerate energi gitu. Cuman ultinya ini emang sangat-sangat worth it banget teman-teman untuk jadi support karena dia crowd controlnya sangat-sangat bagus. Yaitu dia ngisep musuh-musuh sekitar jadi satu, jadi kita tinggal hajar di satu titik doang. Itu yang buat dia jadi S tier. Udah gitu dia juga termasuk support yang bukan support di battle doang ya, cuman support di explore juga karena dia bisa bikin yang namanya ini teman-teman, uh, kayak gini teman-teman, dia bisa generate angin seperti ini. Nah, ini sangat bantu teman-teman untuk explore daerah-daerah yang tinggi atau teman-teman lagi naik-naik gunung seperti itu. Jadi bener-bener dia tuh support yang fleksibel menurut gua. Untuk dijadiin DPS juga nggak masalah menurut gua. Cuman gue lebih prefer dia jadi support. Ya, jadi main support. Untuk ininya, untuk constellationnya sendiri dia emang gak gitu
eh, diwajibin sih teman-teman untuk yang main dia jadi support ya, untuk atau tapi mungkin untuk yang jadi bener-bener penggila Fenty atau menjadi atau gunain Fenty sebagai main DPS mungkin uh, Constellation bisa dipikirin lagi sih untuk didapetin. Tapi menurut gua kalau untuk Fenty support tanpa Constellation udah cukup banget teman-teman. Segitu aja sih teman-teman untuk tips dari gua tentang build Fenty kali ini, karena gue juga mikir kalau si Fenty ini emang karakter yang gak susah untuk dibuild, gak susah untuk kayak ke King kan. Misalnya kalau ke King dia ada dua build, physical dan elektro, orang bingung juga kan mau bagusan mana gitu. Sebenarnya yang dua-duanya sama-sama bagus, cuman ada plus minusnya masing-masing. Kalau Fenty ini menurut gua salah satu karakter yang gampang untuk dibuild dan lebih condong ke support kalau menurut gua. Jadi gitu. Jadi untuk setnya sendiri yang terbaik adalah ya ini Dance Venerer. Ya, segitu aja teman-teman untuk tips dan guide build karakter dari gua untuk yang kali ini adalah Fenty. Bagi yang suka dan terbantu, terutama yang punya Fenty, bisa like dan komen di bawah, atau yang punya build-build unik atau lainnya buat Fenty bisa komen di bawah kasih tahu yang lain. Eh, Thank you yang udah nonton, dan untuk yang suka bisa subscribe dan like videonya. Bye bye. Sampai jumpa di konten berikutnya.